Salam Rahayu. Banyak orang tidak tahu terkait makna pasrah. Pasrah banyak dimaknai kebanyakan orang pada umumnya bahwa pasrah itu adalah suatu tindakan yang putus asa, menyerah, dan tindakan-tindakan tak berdaya lainnya. Padahal saat pribadi berada pada keadaan keberserahan total, pribadi itu sejatinya bisa mengakses segala sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita sudah pahami selama ini. Anda atau kebanyakan orang mungkin meyakini, "Duh, nasibku kok seperti ini," dan lain sebagainya. Itu sebenarnya Anda masih tersabotase oleh mental negatif. Tapi bila kita mampu pasrah, berserah, dan melepaskan, Anda sebenarnya sedang tidak membatasi sesuatu yang ada di sekeliling Anda melalui keyakinan Anda sendiri. Maka disitulah taraf Anda berserah kepada Tuhan atau hidup Anda. Anda itu sedang menunggal kepada sesuatu yang lebih besar. Saat Anda berada dalam getaran yang lebih besar, lah Gusti itu mau sugih atau kaya, apapun bisa terjadi tanpa bisa dilogikakan. Maka orang yang pandai berpasrah itu sejatinya dununge wong sugih atau orang yang kaya atau selalu beruntung. Orang yang berkedudukan orang paling kaya itu orang yang sering melakukan keberserahan karena dia meleburkan dirinya kepada zat yang lebih tinggi, yaitu Gusti atau Tuhan atau hidupnya yang maha tanpa batas. Maka ketika kita bisa meletakkan segala sesuatunya kepada suwung atau kepada yang tidak diketahui itu, atau sumarah atau berserah, seringkali kita malah diberikan sesuatu yang tidak dinyonong-opo. Bisa terjadi dalam kehidupan kita. Semisal tiba-tiba utangnya terlunasi, bisnisnya lancar, bertemu teman-teman yang membahagiakan, tiba-tiba mendapat keselamatan dari maut, dan lain-lain. Itu kan hasil berserah. Kita menjaga dan menyadari energi setiap hari. Kita berada pada medan hidup atau Tuhan itu sendiri. Namun ketika Anda berada pada alam manah atau pikiran atau penilaian dan alam ahangkoro atau rasa pangroso secara terus-menerus serta membatasi dengan keyakinan-keyakinan yang apa Anda ketahui, ya sudah, berarti Anda sedang mempersempit atau mengotakkan dirimu sendiri. Menjadi lebih parah nanti jatuhnya. Anda akan menarik segala sesuatu yang sesuai dengan apa yang Anda bataskan kepada dirimu sendiri itu. Jadi kira-kira begitu. Para kadang kinasiku, jadi ketika seseorang bisa mampu berpasrah atau berserah atau sumeleh, ya sudah berarti dia sedang mengizinkan Gusti atau Tuhan atau hidupnya itu bekerja. Saat kita berserah, sebenarnya kita sedang menjadi diri kita yang sejati. Kita bukanlah pikiran,
Kita bukan emosi dan kita bukan tubuh yang ada ini. Kita semua adalah diri yang lebih besar atau diri yang maha besar. Di dalam diri kita sendiri, ya Tuhan atau hidup itu sendiri. Maka itu disebut manunggaling kawula Gusti. Para kadang kinasiku, seringkali orang yang ada pada zaman modern atau pada saat ini itu merasa bahwa peradaban ini dibentuk oleh apa yang telah disetujui kebanyakan manusia, seperti pekerjaan, administratif, ekonomi, semua macam agama, dan lain sebagainya. Itu kan keterbatasan. Ketahuilah bahwa manusia pada umumnya banyak melimitasi atau membatasi dirinya dengan apa yang dia lihat di luar dirinya atau faktor eksternal itu. Ketika manusia banyak melihat sesuatu apa yang ada di luar dirinya, dia akan mengidentifikasi atau mengidentitaskan dirinya sesuai dengan apa yang dia lihat di luar dirinya. Nah, semakin dia terjebak sebagai manusia identitas atau manusia berkotak, maka dia akan semakin terbatas. Apa-apa serba kurang atau apa-apa sial, karena dia tidak bisa menguniversalkan dirinya. Akhirnya kegedean atau kebesaran angen-angen. Ketika kegedean angen-angen, maka dia menjadi manusia yang tersesat. Penderitaan lahir ketika dia tidak sadar bahwa dia sedang tersabotase oleh angen-angennya sendiri. Akhirnya tidak ada rasa hidup bersyukur, rasa hidup berlimpah, atau merasa kurang terus. Ketika merasa kurang terus, maka Gusti atau Tuhan atau hidupnya akan memberikan pantulan yang sama. Karena yang Anda dapat hanyalah kekurangan. Terus ketika Anda merasa kurang, lah kalau sudah begini, bagaimana terkait bisa kembali kepada sankan paraning dumadi, atau bisa innalillahi wa inna ilaihi rojiun, atau bisa moksa? Dalam kehidupannya saja tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan atau kehadiran hidupnya yang sejati. Efek tidak bisa merasakan atau menyadari kehadiran Tuhan dalam hidupnya, maka dalam kehidupannya ia tidak akan bisa mencapai suatu kemerdekaan, suatu kebebasan, dan kesejahteraan atau kebahagiaan, juga bahkan keselamatan. Lah, efek dari tidak bisa mendapat kebebasan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan, maka pasti akan semakin sulit untuk menemukan atau mengenal Tuhan atau mengenal hidupnya yang sejati selama hidupnya. Dan efek paling buruk dari kesemuanya itu, dia akan binasa. Binasa yang dimaksud adalah tidak bisa kembali kepada Tuhannya atau kembali kepada asal muasal kejadian dia ada, alias menjadi arwah gentayangan yang diselimuti kebingungan, kesedihan, dan menakutkan untuk dirinya sendiri dan nakut-nakuti orang lain. Atau agama tertentu mengatakan tidak bisa innalillahi wa inna ilaihi rojiun, atau tidak bisa kembali kepada sankan paraning dumadi, atau tidak bisa moksa.
Salam rahayu buat para kadang kinasihku semua yang senantiasa dirahmati Dat Maha Murni nan suci hidup, beserta para keluarga, orang-orang yang dikasihi dan mengasihinya. Kesejahteraan, kedamaian, kebebasan, ketentraman, dan kesempurnaan jati yang langgeng abadi terjadilah untuk kita semua. Berbahagialah semua makhluk di semesta raya. Berbahagialah semua makhluk di semesta raya. Berbahagialah semua makhluk di semesta raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om. Hidup memberkati. Rahayu, 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 dan tercerahkan kita semua. Sing dadi pengayom donya kanthi akhlak ingkang mulya putih pekerti ingkang luhur dadi arum donyane para wali asma